Ada yang pernah lihat tulisan di belakang saya? Boleh angkat tangan yang mungkin pernah tahu. Oke, nggak ada. Jadi ini adalah catatan dari kegelisahan Plato yang dibuat beberapa ratus tahun sebelum Masehi, yang bercerita mengenai kecemasannya terhadap tulisan. Tulisan dalam pandangan Plato dapat membuat manusia mudah lupa, karena kita harus mengandalkan suatu di luar kepala kita, alih-alih mengandalkan kapasitas otak kita untuk mengingat. Kalau kita bergerak dari masa di mana Plato hidup sampai sekarang, sudah ada sekian ribu tahun, di mana kita hidup dengan tulisan, dan nyatanya kita baik-baik saja. Jadi sepertinya kecemasan ini tidak beralasan. Tapi kenapa kemudian saya angkat di sini sebenarnya adalah pengingat bahwa manusia selalu mempunyai ketakutan atas teknologi yang mereka temukan sendiri. Di masa lampau itu adalah tulisan. Kemudian kita tahu di masa ditemukannya mesin cetak juga sempat ada kecemasan terhadap mesin cetak. Kemudian ada telepon, internet, media sosial, dan kecerdasan artifisial. Kita punya kecemasan-kecemasan tertentu yang lahir dari setiap teknologi yang kita ciptakan. Padahal kalau kita ingat, pada setiap masa tersebut manusia selalu punya kapasitas untuk berdaya, untuk memilih membentuk teknologi digunakan sesuai dengan apa yang mereka mau. Selamat datang kembali di TEDx Youth at SMAK 1. Perkenalkan, saya Ibnu Nazir. Saya adalah PhD di University College London di bidang Digital Anthropology. Yang hadir pagi ini, ada yang tahu apakah itu antropologi atau pernah mendengar lah? Boleh angkat tangan, siapa yang mungkin pernah mendengar antropologi? Oke. Bagi yang belum familiar dengan antropologi, izinkan saya menjelaskan sedikit apa itu antropologi. Jadi di masa lampau, peneliti antropologi biasanya pergi ke wilayah yang terpencil di pedalaman, hidup dengan kelompok suku-suku tertentu, tinggal bersama mereka, makan bersama mereka, melakukan kegiatan adat istiadat mereka, dan kemudian belajar mengenai mereka. Setelah dia tinggal di sana biasanya lebih dari setahun, mereka pulang ke kota untuk menulis laporan mengenai kehidupan mereka. Dan kemudian menceritakan kira-kira kepada komunitas di luarnya bahwa ada kelompok-kelompok di berbagai belahan dunia yang memiliki cara pandang hidup yang berbeda, adat istiadat berbeda, dan kita saling mengenal satu sama lain. Dalam perkembangannya kemudian antropologi belajar isu-isu yang terbaru termasuk teknologi digital dan media sosial. Jadi kami kemudian mengamati perilaku orang ketika menggunakan teknologi digital, apa konten yang diunggah, bagaimana konten itu diunggah, mengapa konten-konten tersebut menjadi penting bagi para pengguna teknologi digital. Kalau kita bicara mengenai kecemasan terhadap teknologi digital, khususnya media sosial, sebenarnya ada alasan yang sangat kuat kenapa kita cemas. Banyak riset pernah menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara kecemasan mental, depresi dengan penggunaan media sosial, baik pada kelompok remaja maupun kelompok usia yang lebih dewasa. Kemudian juga kita tahu bahwa media sosial dianggap punya andil dalam peningkatan konflik di berbagai tempat di seluruh dunia. Kecemasan-kecemasan itu menjadi wajar, tapi pada saat yang sama juga seolah menunjukkan bahwa manusia tidak punya daya atas teknologi. Bahwa kita seolah-olah hanya menjadi objek dari algoritma yang dibentuk. Dalam konteks ini kemudian para peneliti antropologi digital punya perspektif yang sedikit berbeda. Mereka ingin melihat bagaimana sebenarnya para pengguna media sosial mengalami dan merasakan media yang mereka gunakan. Jadi pada tahun 2014, University College London mengirimkan 9 antropolog ke 8 negara yang berbeda. Brazil, India, China, Chile, Inggris, Trinidad. Dan kemudian mereka datang ke sana melakukan studi seperti yang dilakukan oleh antropolog di masa lalu, tinggal bersama orang-orang di negara-negara tersebut, belajar mengenai penggunaan media sosial mereka, hidup selama 15 bulan untuk tahu dan mempertanyakan sebenarnya bagaimana pengguna di negara-negara tersebut menggunakan media sosial. Apa makna penggunaan media sosial bagi mereka? Dan kemudian hasil risetnya dituangkan dalam buku yang kita lihat di sini, How the World Changed Social Media. Penekanannya kenapa How the World Changed Social Media instead of How Social Media Changed the World. Karena di sini melihat bahwa manusia adalah subjek yang punya daya dalam membentuk teknologi yang mereka gunakan. Dari hasil riset tersebut, mereka kemudian membandingkan antar temuan dari berbagai negara tersebut, dan kita dapat melihat data-data yang menarik. Di sini saya akan bagikan beberapa data-data yang menarik. Baik,
Salah satu pertanyaan menarik pertama yang saya temukan misalnya, do you think individuals with more offline friends also have more friends online? Jadi pertanyaannya adalah apakah kalau kita punya teman lebih banyak di kehidupan sehari-hari kita, juga punya teman lebih banyak di dalam online. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan umum apakah sebenarnya media sosial membuat kita lebih mudah bersosialisasi atau malah menjadi lebih jauh dari satu sama lain. Ada banyak temuan dan masing-masing negara berbeda, tapi di sini saya akan meng-highlight khusus misalnya di Italia, yang menyebutkan atau besar angkanya untuk menyebut tidak. Penjelasannya adalah karena mereka melihat bahwa media sosial hanya perpanjangan dari kehidupan mereka. Sosialisasi menjadi lebih penting di kehidupan sehari-hari daripada penggunaan media sosial. Masih soal relasi sehari-hari. Ini soal kemungkinan orang dated someone that they met di sosial media. Sebagian besar orang masih ragu karena menganggap bahwa kita tidak tahu personality mereka, kita tidak tahu mereka seperti apa. Tapi kemudian Brazil, Chile menunjukkan sedikit angka lebih besar karena mereka memang lebih open terhadap sosialisasi, terhadap hubungan dengan orang lain. Walaupun kemudian kita juga bisa melihat angka di India kecil sekali. Apa yang membedakan? Salah satu penentunya adalah ketika kehidupan romantis di India masih sangat ditentukan oleh keluarga. Terutama bagi perempuan masih sangat tidak mungkin untuk menjalin hubungan dengan orang di luar batas atau aturan yang ditetapkan oleh keluarga. Sehingga sosial media dalam hal ini tidak membuat perbedaan besar. Pertanyaan berikutnya adalah, are you worried about people putting photos of yourself on social media? Jadi kita kadang-kadang suka khawatir ketika di-tag, apakah angle kita bagus atau enggak, dan lain-lain. Dan ini sebenarnya persoalan yang juga ditemukan di banyak tempat. Tapi perbedaan paling signifikan di sini ada di Brazil dan di Cina. Jadi di Cina, terutama di kawasan industrialnya, di mana orang sebagian besar bekerja sebagai buruh, mereka senang ketika di-upload oleh orang lain di sosial media. Sebaliknya di Brazil mengatakan tidak. Perbedaan terbesarnya adalah ketika di wilayah Cina, di-tag oleh seorang yang mereka kenal di sosial media, dianggap merupakan penghormatan. Mereka adalah bagian dari orang yang dihormati, dihargai, sehingga mereka di-upload fotonya di media sosial. Sementara ketika di Brazil, mereka walaupun sangat mudah bersosialisasi, merasa bahwa foto yang di-tag oleh orang lain mungkin menjadi bahan pergunjingan oleh kawan-kawan mereka. Tapi pertanyaan yang terpenting saya kira adalah pertanyaan berikut ini. Does using social media make you happy? Karena ini adalah pertanyaan yang saya kira menjadi pertanyaan kita bersama. Apakah menggunakan sosial media menjadi lebih bahagia? Dan menariknya adalah sebagian besar orang dalam riset ini menyebutkan bahwa hampir tidak ada perbedaan yang sangat besar. Khususnya di Italia, bahkan 80% orang menyebutkan tidak ada perbedaan yang signifikan dari menggunakan sosial media dengan mereka menjadi lebih bahagia atau tidak bahagia. Tapi khususnya di Cina, yang di wilayah industrial yang sama seperti yang saya sampaikan, angkanya lebih besar menyebutkan bahwa mereka menjadi lebih bahagia. Dan ini berbeda dengan wilayah Cina di pedesaan, kita bisa lihat. Kenapa ini bagaimana menjelaskan hal tersebut? Jadi wilayah di Cina industrial sebagian besar adalah orang-orang yang bekerja sebagai buruh. Mereka menghabiskan waktunya di pabrik, tidak punya kesempatan untuk bersosialisasi, tidak punya kesempatan banyak untuk berhubungan dengan orang. Kalaupun berhubungan dengan orang, mereka dinilai sebatas jabatan mereka, yaitu buruh pabrik. Bukan suatu yang bagi mereka sangat membanggakan. Jadi ketika ditanyakan pertanyaan seperti ini, bagi mereka, media sosial adalah ruang di mana mereka bisa bertemu orang secara tulus. Bisa menilai mereka lebih baik, bisa berteman dengan akrab tanpa perlu melihat status sosial mereka. Jadi apa kemudian yang bisa kita lihat dari data-data yang sudah kita lihat berikut ini? Bagi saya data-data ini penting untuk menunjukkan bahwa sebenarnya teknologi yang kita gunakan, media sosial tidak pernah monolitik. Masing-masing negara, masing-masing wilayah, bahkan kalau kita bicara misalnya di Indonesia sendiri, masing-masing daerah punya ekspresi yang berbeda. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya punya andil, punya agensi, punya kemampuan untuk menentukan teknologi yang kita gunakan. Maka ketika hari ini kita khawatir terhadap media sosial, kecerdasan artifisial, saya percaya juga di masa yang akan datang, teknologi-teknologi hari ini yang kita khawatirkan, seperti juga telepon, seperti juga televisi, seperti juga tulisan, akan menjadi kewajaran dalam kehidupan kita sebagai manusia di masa yang akan datang. Terima kasih.